Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah taala pada pagi hari yang cerah ini, penuh barokah ini, saya ingin mencoba menyampaikan sebuah nasihat ya untuk diri saya sendiri dan mungkin untuk kita yang mendengarkan. Di antara yang ingin saya sampaikan, ini terkait sebetulnya dengan logika di balik COVID-19 ini. Jadi ataupun dapat kita sebut pelajaran yang bisa kita ambil atau pelajaran yang bisa kita petik. Namun sebelum ke sana ada problem sebetulnya yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu, yaitu ini terkait dengan pola pikir di balik COVID-19 ini. Apa itu? Seperti ini. COVID-19 ini dapat saya analogikan itu seperti HIV. Wah, itu kan beda jauh begitu kan. Ya, memang dia beda jauh, tetapi akar masalahnya sama. Persamaannya di mana? Seperti ini. HIV atau virus HIV itu menyebar lewat hubungan terlarang, kemudian ada juga lewat penggunaan jarum suntik yang bersamaan, dan lain sebagainya. Nah, yang paling besar risiko penularan HIV itu adalah dari hubungan yang terlarang. Cuma yang menjadi masalah, penanganan dari HIV itu kebanyakan adalah pada proses ketika terjadinya masalah itu, sehingga masalahnya tidak akan selesai, bahkan orang akan acuh tak acuh terhadap problem itu, terhadap masalah itu. Nah, disinilah sebetulnya kemiripan dari COVID dengan HIV. Apa itu? Jadi HIV itu sendiri yang menjadi puncak masalahnya adalah pergaulan bebas. Nah, salah satunya adanya pacaran di sana. Nah, pacaran ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dalam agama kita tentunya, la taqrabuz zina. Nah, karena jangan dekati zina. Dekati saja jangan, apalagi sampai melakukannya. Nah, di antara sumber ataupun langkah-langkah menuju zina itu adalah pacaran. Apakah nanti awalnya hanya ngobrol biasa, kemudian bertemu, kemudian makan bersama hingga tidur bersama. Nah, di sini problemnya. Nah, di dalam konteks HIV itu yang ada adalah sosialisasi bahwa HIV itu berbahaya, HIV itu dapat menular, tidak ada obatnya dan lain sebagainya. Tetapi akarnya tidak diputus. Itu dia. Jadi pacarannya tidak dipermasalahkan. Bahkan sudah biasa saja. Bahkan di sekolah-sekolah itu ada dan banyak sekali guru-guru yang malah menganjurkan siswanya untuk pacaran. Bahkan menanya pacar kamu siapa. Nah, ini problem besar di bangsa kita. Nah, hubungannya dengan COVID apa? Jadi seperti HIV tadi, di mana penyebaran terbesarnya adalah melalui proses hubungan bebas. Nah, hubungan bebasnya tidak di stop, tidak dilarang, atau tidak ada di sana kepres misalkan. Nah, larangan untuk berpacaran karena dapat menimbulkan banyak masalah, menimbulkan bencana dan lain sebagainya. Itu tidak ada kepres itu. Sedangkan itu bukan hanya berbahaya bagi tubuh, tapi bagi bangsa, negara hingga sampai akhirat. Tidak hanya di dunia bahayanya. Nah, begitu pula dengan proses COVID ini. Yang luar biasanya adalah COVID ini tingkat berbahayanya itu kepada mereka yang memiliki namanya penyakit bawaan atau komorbid. Nah, komorbid ini semakin berbahaya ketika dia bertemu dengan zat-zat beracun. Apa itu zat beracun yang kita maksud? Benar, rokok. Di dalam rokok itu sudah bukan hanya banyak, bahkan dituliskan, tetapi pabrik rokoknya tidak ditutup.
Nah, bukankah COVID ini sangat berbahaya dan potensial untuk mencelakakan atau bahkan fatal akibatnya terhadap orang-orang yang punya penyakit komorbid. Sedangkan rokok sendiri itu meningkatkan resiko komorbid. Maka kan kalau kita berpikir logis ya bukan tempat olahraga yang ditutup, bukan tempat ibadah yang ditutup, bukan sekolah yang ditutup. Pabrik rokoknya duluan yang dibakar. Walau alam. Ini kalau bahasa saya seperti itu. Jadi pabrik rokoknya terlebih dahulu atau sumber masalahnya itu terlebih dahulu. Kenapa? Nah, di sini kita atau akan saya coba lanjutkan logikanya yang menjadi masalah. Banyak di antara saudara-saudara kita di luar sana, ketika mereka ke warung misalkan, ketika mereka bepergian, mereka itu menggunakan masker, ya enggak? Lihat enggak? Benar, menggunakan masker. Cuman problemnya adalah mereka melindungi diri dari fenomena COVID. Melindungi diri dengan menggunakan masker. Tapi mereka menelan racun. Artinya mereka pakai masker tapi merokok gitu loh. Itu problem besar sebetulnya. Di mana? Jadi yang masalah besar itu ya ada di cara berpikir. Dan juga cara pemerintah kita dalam menyelesaikan masalah. Artinya itu tidak dianggap masalah karena sumber penghasilan. Padahal jika itu dibiarkan, komorbid, orang yang mempunyai komorbid semakin banyak, biaya penanganan COVID semakin besar, sesungguhnya kerugian ataupun katakanlah kerugian atau bahkan keuntungan yang didapatkan dari proses produksi rokok itu tidak cukup untuk menangani COVID. Nah, kenapa itu harus dipertahankan sedangkan salah satu penyebabnya adalah yaitu tadi pabrik rokok yang menimbulkan namanya komorbid di masyarakat. Nah, itu yang pertama. Jadi kita menutup diri, melindungi diri dari virus, tapi kita nelan racun gitu. Ya, maksudnya kita menghirup racun itu secara sadar. It's very very I can understand how they think. It's very very hard to understand. Jadi yang berikutnya adalah nah, ada saudara kita yang kayak tadi juga tidak utuh cara dia melihat masalah. Dia pakai masker nih. Oke, dia pakai masker. Tapi dia ketika berkendaraan tidak pakai helm. Lihat nggak saudara-saudara kita seperti itu? Pakai masker melindungi dirinya dari COVID yang bisa jadi belum mematikan. Tapi kalau nggak pakai helm, nah bahayanya itu lebih jelas lagi di depan mata. Tabrakan atau walau semoga tidak terjadi kepada kita dan saudara-saudara kita. Itu tapi menimbulkan tabrakan, kecelakaan. Ya, penyebab besarnya adalah pelindung yang tidak lengkap. Nah, dapat kita lihat sebetulnya di peristiwa ajang MotoGP. Nah, di mana mereka kan menggunakan pelindung yang lengkap seperti itu, sehingga jika ada kecelakaan, jika ada suatu yang tidak diinginkan, mereka resikonya minimal. Nah, tapi yang di masyarakat kita seperti tadi, pakai masker tapi menghirup racun, pakai masker tapi tidak melindungi kepalanya. Itu ada lagi yang mereka memang pakai masker tapi main game sampai tengah malam. Maksudnya apa? Jadi maksudnya begini, kalau main game sampai tengah malam, tentu akan apa? Menjadikan imun tubuh rendah, menjadikan daya tahan tubuh rendah, menjadikan semangat mereka di pagi hari akan rusak. Artinya mereka akan tidak produktif dan akan mudah terserang penyakit karena daya tahan tubuh yang rendah. Nah, masuk lagi COVID-nya. Nah, lengkap kan penderitaannya. Jadi banyak hal sebetulnya yang perlu dibenahi oleh kita sendiri, pribadi kita, keluarga kita, pemerintah seperti itu. Jadi masalahnya sebetulnya bukan hanya di COVID-nya, tapi ada permasalahan besar yaitu virus di pola pikir. Nah, cara kita mensikapi keadaan ini. Nah, itu menurut saya yang perlu kita pikirkan kembali, yang perlu kita renungkan kembali, karena banyak orang yang menyalahkan COVID misalkan, tapi dia tidak melihat masalahnya bukan hanya di COVID ternyata.
Nah, masalahnya ada di cara berpikir, pola pikir. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit ini. Semoga saudara-saudara kita yang terkena sakit diberikan Allah kesembuhan, diampunkan dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.